Oke teman-teman, kisah inspiratif kali ini adalah tentang perjuangan Mas Agus yang dulu itu hanya kuli bangunan dan sekarang udah memiliki penghasilan yang sangat besar dari bisnis telur asin. Nah, sebelumnya kalau teman-teman ingin beli telur asin ataupun makanan yang lainnya, linknya aku taruh di pojok kiri bawah. Nah, kita lanjut. Jadi dulu itu Mas Agus memang benar hanya seorang kuli bangunan, capek dan seterusnya ya teman-teman, dengan penghasilan yang pas-pasan, hanya bisa untuk makan dan itu pun sederhana ya, nggak neko-neko hidupnya. Nah, waktu itu Mas Agus pas kerja itu ada pedagang asongan ya, cuma ditenteng pakai tas kecil gitu, seorang ibu-ibu bawa telur asin ya, telur bebek, karena kasihan terus belum ada yang ngebeli gitu ya, jadinya Mas Agus tuh beli telur asin. Latar belakangnya karena ya kasihan gitu, setelah beli dimakan rasanya enak gitu, terus akhirnya dia punya ide tuh buat istilahnya tuh jualan telur asin gitu. Nah, akhirnya Mas Agus itu mencari tahu di mana letak atau rumahnya ibu-ibu tadi. Nah, ibu-ibu tadi namanya Siti. Nah, setelah ketemu rumahnya Bu Siti, Mas Agus nanya-nanya gimana cara membuatnya kayak gitu. Terus alhasil Mas Agus tuh kayak bantu modal gitu ya, dengan penghasilan sebagai kuli bangunan yang pas-pasan, dia tuh selalu nabung ya, nyisihin uang buat kerjasama dengan Bu Siti. Begitu seterusnya. Setelah itu jadi setiap hari Minggu, jikala kuli bangunan yang lainnya itu libur, terus beli-beli makanan di warung dan sebagainya, Mas Agus enggak. Mas Agus ngiderin menjajakan telur asinnya itu di pinggir jalan sama Bu Siti itu tadi. Nah, lambat laun jadi keuntungannya itu ditabung ya, jadi gaya hidupnya itu tetap rendah gitu, maksudnya tuh tidak foya-foya ya, meskipun dapat penghasilan tuh disimpan. Jadi meskipun dari jualan telur asin itu dapat uang, terus dari bekerja kuli juga dapat uang, tapi yang dimakan Mas Agus itu ya tetap seperti biasa, sayur, lauknya juga tempe atau tahu kayak gitu, sederhana banget orangnya. Sampai akhirnya tuh ketemu sama Mas Muhammad ya. Nah, Mas Muhammad itu pecinta telur asin. Nah, dia dari Malang. Nah, Mas Muhammad itu mobilnya Mercedes-Benz. Kemudian Mas Muhammad ngajak join, kok enak gitu ya kan, ngajak join. Akhirnya Mas Muhammad itu kan orang kaya ya, jadinya Mas Agus, Bu Siti dan Mas Muhammad itu
bikin ya, bikin warung yang isinya itu hanya telur asin. Dia ingin punya warung yang memiliki ciri khas kayak gitu. Dan Mas Muhammad itu seorang yang terkenal di TikTok. Jadinya viral tuh telur asinnya gitu. Terus akhirnya Mas Agus itu ya kebagian banyak uang gitu. Karena memang secara umum itu kan yang punya resep kan Bu Siti ya. Tapi karena Bu Siti itu ya orangnya tuh santai gitu ya, jadi bagi hasilnya tuh lebih banyak ke Mas Agus. Karena memang Mas Agus mengaturnya itu lebih ini sih, lebih banyak, mulai dari manajemen beli telur asin, maksudnya telur yang masih bahan baku mentah ya teman-teman, garam, terus sampai akhirnya tuh ketika udah sukses pun Mas Agus itu ini enggak suka foya-foya orangnya, dan udah enggak kerja jadi kuli bangunan ya. Dia itu masih ini loh, kadang seminggu sekali itu bawa telur asin dibagi-bagikan ke teman-temannya dulu yang sekarang masih jadi kuli bangunan kayak gitu. Akhirnya sekarang Mas Agus tuh punya kandang sendiri, kandang buat ternak bebek gitu. Udah ada manajernya masing-masing gitu, kayak manajer pengolahan telurnya, terus manajer di kandang bebek itu, ada yang memanage di toko warungnya itu tadi gitu ya. Semua karena kerja keras dan juga tidak mudah foya-foya gitu. Dan kata Mas Agus itu yang paling penting adalah doa. Setelah sholat selesai doa gitu teman-teman, nanti Allah yang ngatur semuanya gitu ya. Rezeki itu jalannya masing-masing, dan siapa yang nyangka gitu Mas Agus yang awalnya cuma kasihan melihat Ibu Siti yang belum laku jualannya, kemudian dia beli, terinspirasi, ngajak kerjasama, gak suka foya-foya, sampai akhirnya Mas Agus tuh ketemu sama Mas Muhammad, seorang TikToker yang terkenal dan juga mau membantu Mas Agus memberikan dana. Sebenarnya bukan memberikan ya, tapi semacam ayo kerja sama bareng gitu. Jadi ya seperti itu. Karena Mas Muhammad ini orang yang kaya dan gimana ya, orangnya tuh memang dermawan ya. Terus dia tuh menilai orang lain itu, oh ini Mas Agus tuh rendah hati gitu loh, rendah hati dan rajin sholat gitu. Sempet pas Muhammad beli ya, itu udah waktunya sholat Jumat, itu dagangannya ditinggal begitu saja gitu. Maksudnya tuh pas laris tuh Mas Agus tuh langsung ini sih, langsung berhenti jualan gitu. Ayo kita sholat Jumat bareng dulu kayak gitu. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah semua itu tidak ada yang instan. Jadi sabar ya teman-teman. Terus kalau mulai punya usaha itu harus kuat ngerem ya, jangan ya gitulah. Ya sudah gitu dulu, terima kasih.